أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal asatizah wal ustazat rahimakumullah, ayyuhat tulab wa talibat hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di madrasah kita untuk melanjutkan mujahadah dan kesungguhan kita dalam talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam usaha kita menuntut ilmu. Kemudian selawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta keluarga, para istri Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW bersabda, wa khairal hadi Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah Ustaz akan membawakan tema apel tausiah dengan judul berbicaralah atau diamlah. Allah Azza wa Jalla memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dalam kehidupan ini. Saking banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Dari sekian nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kita adalah nikmatul kalam, nikmat berbicara. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Dengan adanya nikmat ini, kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati kita kepada orang lain. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdoa, kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar, ya. Kita bisa tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Dari hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk menjaga nikmat ini. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-bayan yakni al-kalam. Jadi Allah ajarkan kepada manusia kemampuan untuk berbicara. Karena dia merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla, kita harus menjaga nikmat ini. Kita harus memelihara nikmat ini dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan menjauhi segala perkataan yang buruk. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla di berbagai surah dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita
sebagai umatnya untuk berkata, berucap dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik. Allah Azza Jalla berfirman, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil sebuah perjanjian dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, ya, bahwa kalian tidak akan beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kalian akan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian, wa bidzil qurba, dan juga kepada karib kerabat kalian, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin, wa qulu lin nasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian, ya, kepada segenap manusia perkataan yang baik. Ucapkanlah, ya, oleh kalian ucapan yang baik kepada siapa? Apakah kepada orang-orang tertentu saja? Tidak. Linnas, kepada segenap manusia. Ya, Allah Azza Jalla memerintahkan kita semua untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Allah Azza Jalla berfirman, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah Muhammad kepada hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Jika ada dua perkataan, yang satu baik, yang satu lebih baik, maka yang diucapkan oleh seorang hamba mukmin adalah perkataan yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis juga memerintahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita bergaul dengannya dalam kehidupan. Kata Rasulullah SAW, ihfaz lisanaka, peliharalah lisan kalian, jaga lisan kalian dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jaga lisan kalian dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada siapapun, ya, dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, ihfaz lisanak, jaga lisanmu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ya, amlik alaika lisanaka, kuasai lisanmu, yakni pelihara lisanmu, jaga lisanmu. Jangan sampai lisanmu menjadi sebab, ya, yang menimbulkan masalah, dosa, dan kerugian dalam hidupmu. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bahwa siapa yang bisa menjaga lisannya, dia akan selamat. Kata Rasulullah SAW, man samata naja, barang siapa yang diam dari mengucapkan hal-hal yang buruk, ya, maka dia akan selamat. Selamat dari sikap buruk orang lain, selamat dari ucapan buruk yang akan diucapkan oleh orang lain kalau dia berucap yang buruk, dan selamat dari dosa di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW bahwa manusia melakukan dosa, melakukan kesalahan paling banyak adalah melalui lisannya. Ya, manusia itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh manusia lewat lisannya. Kata Rasulullah SAW, aktsaru khataya ibni adama fi lisani. Ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa manusia paling banyak adalah pada lisannya, pada lisannya. Ya, karena lisan ini dia bisa, ya, mengucapkan hal yang tidak baik terhadap orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Ya, dia bisa menyakiti orang yang ada di hadapannya ataupun orang yang tidak ada. Beda dengan kejahatan tangan misalnya. Tangan hanya bisa menyakiti orang yang ada di hadapannya. Tapi kalau lisan, walaupun seseorang tidak ada di hadapannya, dia bisa menyakiti dengan menggibahnya, dengan, ya, mengucapkan hal-hal yang baik tentang seseorang. Ya. Oleh sebab itu, dosa paling banyak yang dilakukan oleh manusia adalah pada lisannya. Aktsaru khataya ibni adama fi lisani, bahwa dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada lisannya. Ya, oleh sebab itu lisan ini kata ulama adalah bagaikan silah zul haddain, seperti senjata yang punya dua mata. Dia bisa digunakan untuk kebaikan dan dia juga bisa digunakan untuk keburukan. Tergantung kita sendiri. Apakah kita akan menggunakan lisan kita ini untuk kebaikan, untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk tahlil, tahmid, tasbih, takbir, untuk amal bil ma'ruf nahi munkar, untuk tilawah Al-Qur'an, untuk zikir dan sebagainya. Ataupun kita gunakan lisan kita ini untuk ghibah, untuk namimah, untuk qaul su, ucapan-ucapan yang buruk, untuk al-qaulul fahsh, ya, ucapan-ucapan yang kasar, yang jelek, yang vulgar dan sebagainya. Itu tergantung kita. Ya, bahwa lisan ini merupakan
anggota tubuh manusia yang paling banyak melakukan dosa, yang paling banyak melakukan kesalahan. Aksarul khataya ibni Adama fi lisanihi. Oleh sebab itu kita semua berusaha untuk menjaga ya lisan kita ini. Rasulullah SAW ya menjanjikan surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang buruk, dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata Rasulullah SAW, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang Allah jaga ya dari keburukan anggota tubuhnya yang terletak di antara kedua rahangnya. Apa anggota tubuh yang terletak di antara kedua rahang kita? Yaitu mulut kita, lisan kita. Wa syarra ma baina rijlaihi. Barang siapa yang Allah jaga dari keburukan anggota tubuhnya yang terletak di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya dari melakukan hal-hal yang diharamkan, maka Allah masukkan dia ke surga. Balasannya bukan main, balasannya adalah surga. Tapi dengan syarat dia bisa menjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Dengan syarat dia bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu seperti perzinaan, ya, homoseksual dan sebagainya. Kemudian ayatullah talibat rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semua bahwa di hadapan kita terkait lisan ada dua pilihan, yaitu al-qaulul hasan au samt, yaitu mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Enggak ada yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Disebutkan dua rukun iman ini bukan berarti ya tidak beriman kepada yang lain, tapi ini merupakan dua rukun iman yang besar, yaitu apa? Al-iman billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada ya qada dan qadar, dan kepada rukun iman yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ciri khas, yaitu mereka selalu berucap ucapan yang baik. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia memiliki ciri khas, yaitu apa? Falyaqul khairan au liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Au liyasmut, atau hendaklah dia diam, ya. Berucap yang baik atau hendaklah diam. Kepada siapa? Kepada siapa saja, ya. Kepada siapa saja, bahkan kepada peminta-minta, nggak boleh kita berucap dengan ucapan yang baik. Tidak boleh kita berucap dengan ucapan yang buruk. Mesti berucap dengan ucapan yang baik. Ya, qaulun ma'rufun aw maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik, doa itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan penerimanya. Kepada anak yatim, ya, Allah perintahkan kita berbuat baik. Kata Allah SWT, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka janganlah kamu bentak. Anak yatim, anak yang sudah tiada bapaknya, bapaknya sudah meninggal sebelum dia balik, kita wajib berbuat baik kepadanya. Jangan dihina, jangan direndahkan, jangan dicela karena bapaknya sudah meninggal. Kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka janganlah kamu membentak. Pada siapa lagi? Kepada kedua orang tua kita, ya. Jangan sampai suara kalian lebih keras daripada suara kedua orang tuanya. Kata Allah SWT, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kata uff, ya. Uff itu dalam bahasa Arab adalah rasa kesal yang paling ringan. Seandainya ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa kesal yang lebih ringan dari kata uff ini, akan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu saya tidak boleh, ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan membentaknya, ya. Jangan sampai seorang anak membentak kedua orang tuanya. Kalian bisa seperti sekarang ini karena siapa? Setelah Allah Azza wa Jalla. Karena orang tua yang memberikan makanan, memberikan minuman, yang memberikan asuhan, yang memberikan kasih sayang, yang memberikan rasa cinta kepada kalian. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang yang lebih kasih kepada kita melebihi kasihnya kedua orang tua. Tidak ada orang yang lebih memperhatikan kita daripada perhatian kedua orang tua. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita mengeraskan suara. Wala tanharhuma, ya, jangan kalian membentaknya. Wa qul lahuma
qaulan karima. Ucapkan kepada keduanya kata-kata yang mulia, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang menyakitkan kedua orang tua, ya. Bukan kata-kata yang menyakitkan kedua orang tua. Dan kalau kita adalah orang-orang yang pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua, maka hendaklah kita semua bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dosa durhaka kepada kedua orang tua itu akan diterima di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, ya, ada dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia ini. Dia akan rasakan gimana dia nanti juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Dosa apa itu? Al-baghyu wa qati'atur rahim, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa berbuat zalim, dan dosa memutus silaturahim. Di antara bentuk silaturahim yang paling kuat adalah kedua orang tua kita. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Kepada siapa lagi kita hendaknya berkata baik? Kepada semua manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah oleh kalian kepada segenap manusia yang kita bergaul dengan mereka dan kehidupan di siapapun itu, muslim maupun non muslim, ya, dewasa, anak-anak, remaja, siapapun yang kita bergaul dengan mereka, ucapkan ucapan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia ucapan yang baik. Bahkan kepada ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, kita harus berkata baik kepada mereka. Apalagi sama muslim. Kata Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat yang lain Allah berkata, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka tapi dengan kata-kata yang terbaik. Dalam ayat yang lain Allah berkatakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan kata-kata yang terbaik. Tidak mencela mereka, ya. Tidak menghina merendahkan mereka. Debat, ya, dengan yang terbaik. Kepada guru kita harus berkata-kata yang baik. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa la ya'rifu li 'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami. Siapa itu? Orang yang tidak mengasihi orang-orang yang masih kecil di antara kami, anak-anak kecil. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami. Ya, sayang yang kecil, muliakan yang lebih tua dari kita, dan tunaikan hak orang yang alim di antara kita. Satu kata bisa menggelincirkan manusia ke dalam neraka. Satu kata aja. Misalnya orang mencela Allah Azza wa Jalla, mencela Al-Quran, dia akan tergelincir ke dalam neraka. Sebagaimana satu kata bisa memasukkan orang ke dalam Islam. La ilaha illallah. Dia masuk Islam kalau dia yakin dari hatinya. Ya. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma mimma bainal masyriqi. Sesungguhnya seorang hamba ada yang mengucapkan satu kata, ya. Dia tidak jelas apa yang diucapkannya itu. Apakah benar atau tidak? Dia mengucap aja. Dia ngomong aja, asal ngomong aja, ya. Yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq. Dia tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada, ya, bagian timur dunia ini. Ya, satu kata bisa menenangkan orang ke dalam neraka. Ya, satu kata bisa memasukkan orang ke dalam neraka, bahkan dalam waktu yang sangat lama. Karena apa itu? Karena sebuah kata yang diucapkannya. Oleh sebab itu kita harus jaga ucapan kita ini. Dan merupakan ciri khas seorang muslim, ya, ketika orang-orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Kejahatan tangannya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim, yang benar-benar, ya, seorang muslim adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan tangannya. Dia tidak menggibah orang lain, dia tidak namimah, dia tidak mencela, dia tidak merendahkan, dia tidak istihza, tidak mengolok-olok orang lain. Orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan juga selamat dari kejahatan tangannya. Dia tidak pukul orang lain, dia tidak zalimi orang lain, ya. Dia tidak ganggu orang lain. Itulah ciri muslim yang sebenarnya. Orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan juga kejahatan tangannya, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya,
Rasulullah SAW menceritakan, lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia ini. Lisannya dipergunakannya untuk hal-hal yang buruk seperti ghibah, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain ketika dia tidak ada di depan dia. Kata Rasulullah, ketika aku dimi'rajkan, maka aku lewat di suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar dada mereka dan wajah mereka dengan kuku tembaga tersebut. Faqultu man haula'i ya Jibril? Lalu saya bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging orang lain. Apa maksudnya makan daging orang lain? Maksudnya menggibah orang lain. Ya, menggibah orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan juga merusak kehormatan dan harga diri orang lain. Orang yang suka menggibah orang lain, menyebutkan kejelekan-kejelekannya ketika orang itu tidak ada, ataupun dia suka ya merusak kehormatan orang lain dengan menyebarkan hal-hal yang palsu tentang seseorang, ini balasannya. Di hari kiamat dia akan diberikan kuku dari tembaga yang tajam. Kemudian dengan kuku tersebut dia mencakar wajahnya dan dadanya. Ya, oleh sebab itu kita hendaklah berkata yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW, innaka lan tazala saliman ma sakatta. Engkau akan selalu berada dalam keselamatan selama engkau diam. Fa iza takalamta kutiba laka aw alaika. Kalau kamu berbicara, maka dituliskan pahala atau dosa untukmu. Selama kita diam, kita akan selamat. Tapi kalau ngomong, antara dua, dapat pahala atau dapat dosa. Apalagi kita santri, maka ucapan kita hendaklah ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka hendaklah kita diam. Ya, termasuk juga tidak boleh ya berbicara, ngomong, kemudian ditambahi dengan kebohongan-kebohongan. Ini tidak boleh sama sekali. Ya, kata Rasulullah SAW, wailul lillazi yuhaddisul bil hadis liyudhika bihil qauma wa yakdzibu wailul lahu. Kehancuran dan kebinasaan bagi yang membicarakan suatu pembicaraan, liyudhika bihil qaum, supaya orang lain tertawa, fa yakdzib, lalu dia berdusta dalam pembicaraannya, wailul lahu. Kehancuran baginya. Ini kadang-kadang kalau ngomong ditambah-tambahi, ya faktanya satu, ditambahi, dibumbu-bumbui jadi 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. Yang benar cuma satu. Ini adalah kebohongan. Apa hukumannya? Wail, kebinasaan, kehancuran. Siapa yang mau binasa? Siapa yang mau hancur? Tidak ada. Ya, kata Rasulullah, kebinasaan bagi orang yang membicarakan sesuatu ya padahal niatnya baik, untuk membahagiakan orang lain, untuk menggembirakan orang lain, liyudhika bihil qaum, supaya suatu kumpulan orang tertawa mendengar ceritanya, lalu dia tambah-tambahi ya supaya orang lain tertawa. Apa kata Rasulullah? Wailul lahu. Bahkan menceritakan semua yang kita dengar itu bisa dianggap sebuah kebohongan. Karena kalau kita cerita terus, ya dari semua yang kita dengar, mungkin di antara yang kita dengar itu ada yang tidak benar. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kaziban an yuhadisa bi kulli ma sami'a. Sudah cukup dianggap seseorang itu berdusta jika dia menceritakan semua yang dia dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Ada yang bohong juga, ada yang hoax. Jadi harus berhati-hati ya ketika kita membicarakan sesuatu. Jaga lisan kita. Apalagi kita talabatul ilmi, penuntut ilmu ini. Jangan bicara dengan bicara yang kasar, ya, yang mencela orang lain, yang merendahkan orang lain, yang penuh laknat. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal mu'minu bil ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Orang mukmin yang sebenar-benarnya bukanlah orang yang suka mencela orang lain. Jangan mencela orang lain, mencela teman apapun, ya kekurangannya jangan dicela. Karena sebagaimana teman kita punya kekurangan, kita pun punya. Kalau kita suka mencela orang lain juga akan membalas dengan celaan yang sama. Karena kita pasti punya kekurangan. Ya, walala'an, orang mukmin yang sebenar-benarnya bukan pula orang yang lain yang suka melaknat. Sedikit-sedikit dia mengatakan laknatullahi alaika, semoga Allah melaknatmu, la'anallahu, ya semoga Allah melaknatnya dan sebagainya. Orang mukmin menjauhkan lisannya dari mengucapkan laknat. Laknat itu artinya memohon kepada Allah agar yang kita laknat itu jauh dari rahmat Allah SWT. Walal fahish, ya,
Orang mukmin juga bukan orang yang fahish. Fahish itu yang bahasanya vulgar. Ya, orang yang bahasanya vulgar. Orang mukmin yang sebenar-benarnya dia akan menjauhkan lisannya dari kata-kata yang vulgar. Walal bazi, dan juga kata-kata yang kasar. Setiap jawab kata-katanya kasar, atau dia bertanya kata-katanya kasar. Ya, setiap dia berdiskusi, berdialog dengan orang lain, kata-katanya adalah kata-kata yang kasar. Inilah bukan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Orang mukmin itu mensucikan lisannya dari segala bentuk penyakit-penyakit lisan ini. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kita sebagai orang-orang yang suci lisannya dan suci hatinya dari segala penyakit lisan dan penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.